Shalom keluarga Suara Firman Channel. Pada saat ini, dunia kekristenan, terutama Kristen Katolik, memasuki saat mendukakan di mana ketua pemimpin agama Katolik pada saat ini sedang dalam keadaan kritikal karena penyakit paru-paru yang diderita sekian lama semakin memburuk sejak 14 Februari yang lalu. Namun, apakah akan terjadi pada hierarki gereja Katolik jika Paus tidak lagi dapat menjalankan tugas, atau kemangkatan seorang Paus Katolik berlaku, dan ini menandakan permulaan proses yang kompleks dan bersejarah dalam gereja Katolik? Berikut adalah langkah-langkah utama yang akan berlaku. Kemangkatan seorang Paus akan diumumkan oleh Camerlengo, yaitu bendahara tahta suci, yang kemudian memverifikasikan kematian tersebut secara rasmi. Sehubungan dengan itu, gereja Katolik akan memasuki masa berkabung yang biasanya berlangsung selama 9 hari, yang dikenal sebagai Novem Diales. Persiapan pemakaman Paus biasanya akan diadakan dalam waktu 4 hingga 6 hari setelah kematiannya. Upacara pemakaman dipimpin oleh para kardinal dan dihadiri oleh para pemimpin dunia serta umat Katolik dari seluruh dunia. Lokasi pemakaman juga akan dilaksanakan di sekitar Basilika-Basilika Vatikan, dan beberapa paus memilih untuk dimakamkan di tempat-tempat lain yang memiliki makna pribadi atau historis bagi mereka. Misalnya, Paus Yohanes ke-23 dimakamkan di Basilika Santo Petrus, tetapi jenazahnya kemudian dipindahkan ke Basilika San Giovanni in Laterano. Setelah masa berkabung, para kardinal akan berkumpul di Vatikan untuk memilih paus baru dalam sebuah pertemuan yang disebut konklav. Proses ini dilakukan di Kapel Sistina dan dirahasiakan. Konklav adalah pertemuan para kardinal gereja Katolik yang bertujuan untuk memilih paus baru. Kata konklav berasal dari bahasa Latin conclave, yang berarti dengan kunci, merujuk pada praktik mengunci para kardinal di dalam sebuah ruangan sehingga mereka mencapai kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi paus berikutnya. Proses ini memiliki sejarah panjang dan diatur oleh serangkaian aturan yang ketat. Konklav biasanya diadakan di Kapel Sistina di Vatikan. Semua kardinal yang berusia di bawah 80 tahun diundang untuk berpartisipasi dalam konklav. Jumlah peserta dapat bervariasi, tetapi biasanya sekitar 120 kardinal. Para kardinal dikunci di dalam Kapel Sistina dan tidak diizinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka tinggal di Domo Sante Marte, sebuah tempat tinggal sementara di dalam Vatikan, selama proses berlangsung. Pungutan suara dilakukan secara rasmi. Setiap kardinal menulis nama calon, dicarik kertas, dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Suara kemudian dihitung secara manual. Untuk terpilih sebagai paus, seorang kardinal harus memperoleh setidaknya 2/3 suara. Jika tidak ada yang mencapai jumlah suara tersebut, pungutan suara akan diulang. Setelah selesai setiap pungutan suara, surat suara akan dibakar. Jika tidak ada keputusan, asap hitam keluar dari cerobong Kapel Sistina. Jika paus baru terpilih, asap putih muncul sebagai tanda bahwa gereja Katolik memiliki paus baru. Setelah paus baru terpilih, dekan kardinal, yaitu kardinal senior, akan mengumumkan Habemus Papam, yaitu kami memiliki paus baru. Dan balkon Basilika Santo Petrus
dan paus baru akan memberikan berkat pertama kepada umat. Sejarah konklav telah menjadi salah satu cara pemilihan paus sejak pada abad ke-13. Dimulai dengan konklav 1241. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pemilihan paus dilakukan dengan adil, rahasia, dan bebas dari pengaruh luar. Konklav mencerminkan tradisi dan hierarki yang mendalam dalam gereja Katolik, serta pentingnya peran paus sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Bapa Suci yang baru dilantik kemudiannya menjalani misa inaugurasi yang menandai dimulainya masa kepimpinannya. Misa inaugurasi adalah upacara liturgi Katolik yang merayakan penugasan rasmi seseorang ke dalam jabatan tertentu, biasanya sebagai paus baru atau uskup. Berikut adalah beberapa elemen penting dari misa inaugurasi. Upacara misa ini menandai penugasan resmi individu ke dalam peran mereka yang baru. Untuk paus, ini adalah penugasan ke takhta suci Vatikan. Misa inaugurasi melibatkan rangkaian upacara liturgi, termasuk doa, nyanyian, dan pembacaan kitab suci. Ini adalah momen sakral yang dirayakan dengan penuh kehormatan. Dalam misa inaugurasi paus, beberapa elemen simbolis termasuk pemasangan pallium, yaitu kain putih yang dikenakan di sekitar leher, penyerahan lilin nelayan, dan tindakan penyerahan kunci basilika. Misa ini dihadiri oleh banyak umat, termasuk kardinal, uskup, imam, serta umat beriman. Ini juga menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk media dan tamu undangan dari berbagai negara. Paus baru biasanya menyampaikan pesan pertama kepada umat selama misa inaugurasi yang berisi visi dan arah kepimpinannya. Proses ini menggabungkan tradisi, upacara, dan aturan yang telah berlangsung selama berabad-abad, mencerminkan struktur dan hierarki yang mendalam dalam gereja Katolik. Kesimpulan: sebagai umat Tuhan Yesus, mari kita berganding bahu mendoakan kesejahteraan para pemimpin kita, terutamanya Bapa Suci kita, yaitu sebagai pengganti Kristus di dunia ini, agar beliau masih kuat dan sehat semula untuk memimpin kita ke arah jalan kerajaan Allah. Semoga apapun terjadi di masa mendatang juga akan dipimpin oleh kebijaksanaan Roh Allah yang Maha Tinggi, dan kita berserah kepada Allah Tuhan kita yang kita andalkan setiap masa. Amin.